teman-teman sekalian, selamat datang di Hanif dan Nadia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hanif Abdurrahman. Sekarang kita berada di BMKG, tepatnya di Taman Alat Klimatologi. Sekarang kita akan menemui alat-alat BMKG. Teman-teman penasaran apa saja alat-alat sana? Ayo kita masuk. Ya, kita sudah berada di alat kita yang pertama. Teman-teman, alat kita yang pertama dinamakan dengan ARWS. Kepanjangannya Automatic Rainwater Sampler. Alat ini digunakan untuk menampung sampel air hujan yang masuk ke dalam alat ini. Air hujan yang sampelnya ditampung di dalam alat ini kemudian dianalisis di laboratorium ini untuk diketahui tingkat keasamannya dan juga konduktivitas air hujan. Alat kita yang kedua adalah HVA Sampler. Nah, kalau HVA sampler ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara, di mana kita akan memasangkan kertas filter di dalam alat ini, yang kemudian nanti akan dihisap menggunakan motor penghisap yang ada di bawah alat. Udara-udara sekitar yang dihisap ini bersama dengan debu-debu kemudian nanti akan tersaring di filter, dan kita akan bisa mengukur tingkat polusi udaranya. Penakar hujan Hillman ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingginya air hujan secara semi-otomatis. Curah hujan yang masuk ke dalam corong penakar ini kemudian akan tertampung di dalam tabung yang terdapat di badan penakar, yang kemudian nanti akan menggerakkan pena, yang pena tersebut akan mencoret di kertas pias. Kertas pias ini nanti akan menggambarkan berapa tingginya air hujan selama 1 hari penuh, di mana kertas pias ini akan diganti setiap 1 kali 24 jam pada jam 7 pagi. Yang keempat adalah penakar hujan observatorium. Berbeda halnya dengan penakar hujan Hillman yang bekerja secara semi-otomatis, penakar hujan observatorium ini bekerja secara manual. Curah hujan yang masuk ke dalam corong penakar akan tertampung di badan penakar dan secara rutin setiap 3 jam sekali akan dikeluarkan dari keran penakar yang akan ditampung di gelas ukur, di mana petugas pengamat atau observer harus secara rutin setiap 3 jam sekali mengukur besarnya hujan yang masuk ke dalam penakar ini. Alat kita yang kelima adalah sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi adalah alat yang digunakan untuk menempatkan alat-alat meteorologi lainnya yang berbentuk seperti sangkar burung. Alat ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu selatan dan pintu utara, di mana pintu selatan akan dioperasikan pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 16 Oktober pada setiap tahunnya. Sedangkan pintu utara dioperasikan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 27 Februari pada setiap tahunnya. Nah teman-teman, di dalam sangkar meteorologi ada 4 termometer. Ya, betul, ada 4 termometer yang ditempatkan di dalam sangkar meteorologi. Yang pertama adalah termometer bola kering dan bola basah yang ditempatkan secara tegak atau vertikal. Kemudian, ada termometer maksimum dan minimum yang ditempatkan secara horizontal, di mana masing-masingnya memiliki fungsi yang sangat spesifik. Termometer bola kering dan bola basah digunakan untuk mengukur suhu aktual dari udara basah dan udara kering. Sementara termometer maksimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dalam sehari. Sebaliknya, termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu paling dingin dalam sehari.
Nah, kalau panci penguapan ini fungsinya untuk mengukur laju penguapan air yang terdapat di dalam panci ini, di mana ketinggian air akan selalu dipantau dengan alat yang dinamakan dengan hook gauge. Nah, ini nih alat yang dinamakan dengan hook gauge. Alat ini diputar-putar, kemudian kita akan bisa melihat berapa selisih ketinggian air dari pengukuran sebelum dan sesudahnya. Di dalam alat ini juga terdapat alat yang dinamakan dengan termometer apung yang akan mengukur suhu air. Karena suhu permukaan air beserta dengan kecepatan angin permukaan yang diukur dengan cup counter ini adalah dua hal yang paling mempengaruhi laju dari penguapan. Alat kita yang ketujuh adalah ASRS. Namanya susah-susah banget ya alat-alat ini. Alat ini namanya ASRS. ASRS kepanjangannya adalah Automatic Sunshine Recorder Station. Fungsinya adalah untuk mengukur semua unsur dari sinar matahari. Mulai dari tingkat paparan sinar ultraviolet, kemudian potensi fotosintesis yang mungkin terjadi pada tanaman, kemudian durasi dari penyinaran matahari, dan yang terakhir adalah kekuatan dari sinar matahari itu sendiri, atau yang dinamakan dengan intensitas sinar matahari. Alat kita yang kedelapan adalah Campbell Stokes. Ya, namanya susah ya Hanif. Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi dari penyinaran matahari dalam sehari. Alat ini terdiri dari bola kaca padat yang berfungsi sebagai loop yang akan memfokuskan sinar matahari untuk membakar kertas pias. Kertas pias yang kita gunakan di dalam Campbell Stokes ini adalah kertas pias yang berwarna hitam yang terdiri dari garis-garis putih. Kertas pias ini akan terbakar mengikuti alur dari pergerakan matahari. Setelah terbakar seluruhnya, pada jam 6 sore kita akan ambil kertas pias ini dan kita akan hitung berapa banyak bagian yang terbakar dari kertas pias ini. Alat kita yang ke-9 dan ke-10 adalah termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput. Termometer tanah gundul dan berumput adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu pada tanah gundul dan tanah berumput. Loh, kok termometernya banyak sih? Ya dong. Kenapa termometernya banyak? Karena masing-masing termometer ini mewakili masing-masing kedalaman lapisan tanah. Di mana lapisan tanah yang diukur kedalamannya adalah 0 cm atau di permukaan tanah 2 cm, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Kelima lapisan kedalaman termometer ini ada di kedua sisi termometer, yaitu ada di sisi termometer tanah berumput dan ada juga di sisi termometer tanah gundul. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah di mana di termometer tanah berumput terdapat termometer suhu minimum rumput yang ditempatkan di atas rumput. Nah, ini dia termometer suhu minimum rumput. Di sisi termometer tanah gundul, termometer ini nggak ada loh. Kita yang ke-11 adalah AAWS. AAWS atau Automatic Agroclimate Weather Station. Alat ini adalah sekumpulan dari sensor-sensor yang digunakan untuk mengukur parameter atau unsur cuaca yang mendukung kegiatan pertanian. Di sini ada piranometer yang digunakan untuk mengukur intensitas penyinaran matahari, kemudian ada alat yang digunakan untuk mengukur tingkat fotosintesis tanaman, ada sensor suhu dan kelembaban, ada sensor arah dan kecepatan angin 10 meter, ada sensor curah hujan yaitu ARG, kemudian
kemudian ada sensor kelembaban tanah, sensor penguapan, dan lain-lain. Alat ini merupakan satu kesatuan dari alat-alat manual yang terdapat di seluruh taman alat. Jadi bisa dikatakan alat ini mewakili semua alat yang ada di taman alat. 12 adalah anemometer 2 meter. Kalau cup counter anemometer 2 meter ini fungsinya untuk mengukur kecepatan angin rata-rata di ketinggian 2 meter. Alat ini diukur dengan membaca angka-angka yang terdapat di bawah cup counter. Pembacaannya dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari, yaitu pada pukul 7.15, 13.15, dan 18.15 pada setiap harinya. Satuan kecepatan angin rata-rata yang didapatkan adalah dalam kilometer per jam. Alat kita yang ke-13 adalah anemometer 10 meter. Anemometer 10 meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Angin 10 meter disebut juga dengan angin permukaan, karena pada ketinggian 10 meter, angin yang bertiup diasumsikan tidak terkena gesekan oleh permukaan bumi, sehingga anginnya dapat bertiup secara stabil dan dapat mewakili kondisi angin di permukaan bumi.